Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya semangat untuk istiqamah berada di atas jalan Rasulnya. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Tidak ada detik hidup yang kita jalani kecuali pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita kapan dan dimanapun. Bahkan dalam keadaan mendapatkan musibah sekalipun, sesungguhnya di situ ada kebaikan dan ada nikmat Allah. Oleh karena itu jangan pernah putus bersyukur, karena memang nikmat tak pernah putus. Jangan pernah bosan memuji Allah, karena memang kita tidak pernah bosan pula berharap kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah si pemberi nikmat. Jangan malah sebaliknya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi justru habis kita gunakan untuk menambah jumlah dosa. Harta itu adalah nikmat. Hanya saja banyak orang yang diberikan harta oleh Allah tapi hartanya habis untuk menambah jumlah dosa. Umur itu adalah nikmat, tapi berapa banyak orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah tapi umurnya habis untuk memperpanjang catatan kemaksiatannya. Ini tentu saja satu hal yang sangat tidak wajar, karena nikmat yang diberikan oleh Allah seandainya memang tidak mampu untuk membuat kita semakin dekat kepada yang memberikan nikmat. Yang harus kita lakukan adalah sebaliknya. Bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah membuat kita semakin banyak amal solehnya. Sehat yang diberikan oleh Allah membuat kita semakin maksimal dalam beribadah. Dan itu artinya kita bersyukur tidak hanya sekedar lisan. Syukur bukan hanya lisan saja. Lisan itu satu bagian dari cara bersyukur. Memuji Allah, ucapkan alhamdulillah, itu lisan. Tapi ada, kata Ibnul Qayyimil Jauziyah, syukrul jawarih. Syukrul jawarih itu artinya adalah syukur anggota tubuh. Kaki yang melangkahkan, yang membawa kita sampai ke rumah Allah, berarti kaki kita sedang bersyukur. Kening yang sujud di lantai berarti dia sedang bersyukur. Karena kalau seandainya kening sudah tidak lagi sujud kepada Allah, berarti dia sedang kufur. Kufur itu berarti lupa dengan yang memberikan nikmat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang syakirin. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin sadar bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang yang memang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok figur yang paling berjasa
dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih berjasa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Bahkan beliau lebih berjasa dari orang tua kita sendiri. Kenapa demikian? Karena orang tua kita hanyalah menjadi sebagai asbab hadirnya kita di muka bumi ini, memberikan kehidupan dunia atas izin Allah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai asbab untuk membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya kita harus mencintai beliau lebih dari segala-galanya. Dan belum akan sempurna iman seseorang kalau seandainya dia belum mencintai Rasul lebih dari segala-galanya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum akan sempurna iman seseorang sebelum saya ini, kata Rasul, lebih dia cintai dari ayahnya, dari anaknya, dan dari manusia semuanya. Kenapa harus lebih kita cintai bahkan dari ayah kita sendiri, dari orang tua kita sendiri? Alasannya adalah yang tadi, karena beliau adalah seorang Rasul utusan Allah yang membawa konsep kebahagiaan dunia dan akhirat. Suatu ketika Umar bin Khattab bilang, apanya Umar? Ya Rasulullah, saya siap mencintai kamu lebih dari segala-galanya, kecuali dari diri saya sendiri. Bisanya dia mencintai Rasul, mengalahkan segala-galanya dalam cinta, kecuali untuk dirinya sendiri. Apa kata Rasul? La ya Umar, tidak cukup wahai Umar, tidak bisa. Belum akan sempurna iman kamu sampai saya lebih kamu cintai bahkan dari diri kamu sendiri. Ketika itulah Umar mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya cintai kamu dari segala-galanya, bahkan lebih dari diri saya sendiri. Apa makna cinta di sini? Ketika berbenturan antara kepentingan kita dengan kepentingan Nabi, yang mana yang kita kedepankan? Ketika berbenturan antara keinginan Allah dan Rasulnya dengan keinginan kita, payah dek kalau jujur-jujur banaunya, tidak banyak untuangnya. Siapa yang diikuti sekarang nih, keinginan dirinya atau keinginan Nabi? Kalau dia benar-benar mencintai Rasul, mencintai Allah, caklah kene untung, tapi lay jujur. Kadang-kadang itu adalah bagian dari ujian oleh Allah. Kalau itu lulus, tidak sekene untung, sudah itulah Allah bisa berkehendak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah, jadi artinya mencintai Rasul itu artinya adalah cinta kepada apa yang beliau suka dan benci kepada apa yang beliau benci. Seandainya kita benci kepada apa yang beliau suka, Nabi suka, benci ya Pak? Atau membenci apa yang disukai Nabi, atau menyukai apa yang dibenci oleh Nabi. Nabi tidak suka, awak buat, berarti itu bukan cinta. Cinta kita dusta. Ketika kita benar-benar mencintai apa yang beliau suka dan membenci pula apa yang beliau benci, saat itulah berarti kita mudah-mudahan bisa membuktikan cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan dengan cinta itu kita bisa selamat di mahsyar. Karena yang akan membuat kita selamat di padang mahsyar itu adalah cinta Allah dan cinta Rasul. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai di mahsyar kelak, di hari kiamat kelak, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau ingin bersama Rasul di padang mahsyar kelak, cintailah dia. Kalau kita sudah bersama dia, selamat enggak kira-kira? Selamat. Oleh karena itu, keselamatan itu ada pada cinta Allah dan cinta Rasul. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau,
bisa mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh Rasul dari telaganya. Dan kalau seandainya kita sudah meminum air telaga Rasul itu, kata Rasul, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang sudah meminumnya, maka dia tidak akan merasa haus. Padahal mahsyar adalah tempat di mana orang kehausan. Tapi kalau sudah diberikan minum, selamat dia dari rasa haus itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kita punya satu tema. Tema ini langsung diberikan oleh Buya kita, Buya Zamzami. Judulnya, Duhai Ramadan, aku merindukanmu. Saat membaca judul ini, mulai jongkek Buya namanya. Duhai Ramadan, aku merindukanmu. Kan judul-judul jongkek itu bukan ya, kan? Tetapi memang perlu kita bahas. Karena Ramadan sebentar lagi. Cuma ada beberapa pertanyaan. Pertama, benarkah kita merindukan Ramadan? Iya, rindu ke Ramadan ini. Atau pura-pura rindu? Agaklah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Banyak pantang. Iya, tidak awak kira merindukan Ramadan itu. Tentu hati kita masing-masing akan menjawab. Jangan-jangan kita malah benci sama Ramadan. Ini banyak bono pantang. Banyak bono yang tidak boleh. Awi wa ada ayu depan wa ada tidak ada orang seorang je. Anda boleh minum. Bahkan di Ramadan itu yang terlarang bukan yang haram, yang halal pun. Yang halal pula yang sebagai ujian. Kalau yang haram-haram dan tidak Ramadan pun dia menjadi haram. Akhirnya yang halal yang halal tidak boleh. Berarti ada ujian di situ. Mudah-mudahan benar-benar kita merindukannya. Pertanyaan kedua, kalau benar-benar kita merindukan Ramadan, yang kita rindukan dari Ramadan itu apa? Apanya nak rindukan dari Ramadan tu? Apakah kita merindukannya suasana sore-sore menunggu berbuka, bekok awak duduk-duduk tepi-tepi jalan? Kan tak sama suasana kini, tak duduk-duduk ada kan? Tapi kalau lah mulai puasa mulai duduk di jalan. Padahal kata Rasul, tempat yang paling buruk tempat duduk itu jalan tu lah. Apa suasana itu yang awak rindukan? Atau awak merindukan suasana buka bersama, sore ko buka bersama sesama tamat SD, sore esok buka pula sesama tamat SMP. Pokok segala hal nampunai je bersama lalu abang buat buka bersama. Kadang tinggal maghrib dek buka bersama aja. Kalau nak masuk isya, awak lu maghrib lagi dek golak-golak sama-sama. Itukah yang dirindukan? Atau yang dirindukan suasana subuh, bekok sudah subuh jalan-jalan sesama. Nya dulu apa istilah sama? Ada asmara subuhnya ya. Namanya tuh sama jangkek aja judul jaga nama. Asmara subuh. Dulu dalam di luar Ramadan tak buat ada cenderung. Ati bola dalam Ramadan kok sudah subuh, orang sedia berzikir, zikir pagi petang, tunggu sampai suruk. Itu sedia akan dibuat, akan tak berjayang sampai ke mana-mana. Itukah yang dirindukan? Ataukah ini, ataukah ini, ataukah ini? Yang semuanya dalam catatan ternyata banyak yang mengundang atau mengandung dosa. Kita kalau seandainya kita lihat catatan para sahabat, bagaimana sahabat benar-benar merindukan Ramadan. Sahabat dahulu 6 bulan menjelang Ramadan mereka sudah berdoa supaya umurnya panjang masuk Ramadan. 6 bulan.
Ulama salaf dulu pada masa dahulu membagi 1 tahun itu kepada 2 bagian. Apa 2 bagian tuh? 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sesudah Ramadan. 7 bagian kayaknya dalam setahun tuh. Apa yang mereka lakukan? 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya umurnya panjang sampai masuk bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa setiap saat supaya Allah terima amaliyah Ramadannya. 2 itulah bagi setahun dulu ulama salaf dulu. 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah. Kalau 6 bulan sebelum Ramadan itulah berdoanya, rindu tak kikiol. Benar-benar merindukan. 6 bulan. Karena memang mereka tahu apa yang ada di dalam Ramadan. Kalaulah bukan karena mereka paham, mereka mengerti apa isi dari Ramadan itu, apa yang terkandung dalam Ramadan itu, kalau bukan karena mereka paham, tidak mungkin mereka 6 bulan sudah mendoakannya. Ada doa yang tersebar ketika masuk bulan Rajab, maka ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun kata para ulama hadis khususnya menganggap riwayat hadis itu tidak sampai ke tingkat sahih. Tapi itu 3 bulan. Rajab, Sya'ban 2 bulan malah. Kalau ulama salaf dulu 6 bulan. Karena mereka benar-benar paham, tahu mereka, dan mereka benar-benar rindu dalam artian yang sesungguhnya. Bukan karena rindu asmara subuh, bukan karena rindu buka bersama, bukan karena rindu menghabiskan waktu menjelang berbuka. Nya dulu sangko apa aja di bulan Ramadan dimain kan dia nyelang berbuka. Di caro boleh bisa main-main untuk melalaikan, padahal waktu, salah satu dari waktu yang paling tepat untuk berdoa itu sesungguhnya adalah pada saat menjelang berbuka. Apa sebab ada menjelang berbuka tu waktu paling afdal berdoa? Karena kita sudah menghabiskan dari pagi sampai maghrib sampai sore itu dengan beribadah kepada Allah. Berarti kita memulai doa kita dengan beribadah. Maka banyak di antara hal yang diajarkan oleh Nabi, di antara doa yang makbul itu pertama yang tadi itu pada saat berbuka, karena kita sudah awali dengan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah, tidak makan, tidak minum, baca Quran, zikir, lalu kita berdoa, kita akhiri dengan doa, maka makbul. Ada lagi kata Rasul, tempat yang paling makbul doa itu adalah ketika kita mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Apa dak betul? Lawak baca Quran duha dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kelamu mau baca. Ketika khatam itu, ika khatam ya khatam ka. Ndak khatam baca duha maka sudah. Nya do kadang ala khatam yangnya. Ala kasan laponanya membaca sampai duha. Ndak khatam itu maka sudah. Khatam yang betul-betul membaca Quran dari awal sampai akhir. Kalau selesai dikhatamkan, berdoalah ketika itu, mintalah kepada Allah, karena itu adalah salah satu dari tempat atau waktu yang paling tepat untuk memohon kepada Allah, dan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawak baca suwenya kan Quran itu kan bagikan surat cinta, ada pesan-pesan Allah di dalamnya. Lawak ulang-ulang bacaan Quran tadi, tentu kita menjadi orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah, begitulah gambaran para ulama salaf dulu, karena kecintaan mereka dan mereka paham dan apa yang ada di dalam Ramadan. Ada sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaan beliau?
Ada yang dalam riwayat yang singkat, tapi ada yang dalam riwayat yang panjang. Kalau riwayat yang singkat itu langsung bunyi pertanyaannya. Apa kata Abu Umamah Al-Bahili? Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan saya satu amal, satu perbuatan, satu bentuk perbuatan baik, amal soleh, yang kalau itu saya kerjakan, saya masuk surga. Saya bisa masuk surga. Ini pertanyaan Abu Umamah. Karena sahabat dulu kalau bertanya ke Nabi, atau pertanyaannya untuk akhirat. Jarang yang untuk dunia. Untuk akhirat. Mulai dari level umur rendah sampai level umur paling tua. Karena memang keinginan mereka hanya untuk masuk surga. Ada nenek-nenek bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, dan leh masuk surga kan? Berarti yang ada di pikirannya apa? Surga. Dicandain oleh Rasul ketika itu. Dah, ada nenek dalam surga adanya. Mana yang ini tadi? Karena seolah-olah jawaban Nabi mengatakan dia tidak masuk surga. Ngipai. Nampak ada Rasulnya menangi diutus oleh Nabi seseorang. Coba ibu ini atau salah paham jawabannya. Barulah dikatakan oleh Nabi bahwa sesungguhnya bukan neneknya yang tidak masuk surga, tapi nanti kalau sudah masuk surga, maka tidak akan berumur tua. Kembali menjadi muda. Jadi kalau ada tua gini jadi isau lah. Muda lah soalnya. Karena di surga itu hanya ada muda atau anak-anak. Anak-anak yang memang dia bermain-main untuk sebagai hiasan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada anak-anak kecil nanti diserahkan kepada Allah, tetapi mereka bisa masuk surga atas kehendak Allah, atau yang muda-muda dan tidak ada yang tua. Nah, begitulah mereka. Termasuk Abu Umamah, pertanyaannya, ya Rasulullah, tunjukan ke dan amalan ini. Kalau dan gue masuk surga. Itu dalam satu riwayat yang pendek. Tapi ada dalam satu riwayat yang panjang, ada diawali pertanyaan dengan selain itu. Karena ketika Rasul menetapkan waktu untuk berperang, bertanyalah Abu Umamah, apa nyinya ya Rasulullah, tolong doakan beliau dari mati syahid. Didoakan Nabi, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkan mereka dan beri mereka ghanimhum. Besok ada waktu berperang balik itu je minta ada. Ya Rasulullah, doakan saya agar mati syahid. Doa Nabi tidak untuk mati syahid. Tapi Nabi mendoakan selamat dan mendapatkan rampasan. Dan ternyata doa Nabi sampai 3 kali. Lah 3 kali bertanya tidak juri jauh dan Nabi sudah sesuai dengan yang diminta. Barulah ketika itu di ujung riwayat dia bertanya, kalau begitu tunjukkan saya satu amalan yang bisa membuat saya masuk surga. Barulah hadis yang tadi itu dalam riwayat yang lebih panjang. Berarti pertanyaan pertama tadi pun sesungguhnya yang diinginkan oleh Abu Umamah apa? Surga kan? Ini syahid itu juga mendapat surga. Pokok itu dalam pikiran. Sekarang karena dia sudah bertanya tentang satu amalan yang memang bisa membuat dia masuk surga, ketika itulah Rasul menjawab, alaika bisawmi fa innahu la mithlalahu. Hai Abu Umamah, kalau kamu ingin satu amalan yang kalau kamu kerjakan bisa masuk surga, maka alaika bisawm, kamu kerjakan puasa. Fa innahu la mithlalahu. Karena ibadah puasa itu la mithlalahu, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya. Dalam satu riwayat yang lain, fa innahu la idlalahu. Jadi yang satu tadi la mithlalahu, yang kedua la idlalahu, tidak ada yang bisa menandinginya. Kata para ulama, ini bukan berarti
sepenuhnya secara mutlak menempatkan puasa sebagai ibadah-ibadah yang terbaik, karena nanti ada lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan ibadah selain puasa itu ternyata adalah afdal. Seperti ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal? Rasul bilang, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Berarti Nabi tidak jawab puasa. Kalau tadi kan puasa fa innahu la mithla lahu. Oleh karena itu para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan ketinggian derajat atau kemuliaan atau fadilah yang ada dalam puasa, tapi tidaklah secara mutlak mengatakan bahwa ibadah puasa merupakan yang tertinggi dari semua ibadah. Nah, karena kalau digabungkan nanti dengan berbagai hadis, ada Rasul bilang yang pertama kali nanti yang akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Dia itu menunjukkan ketinggian dan pentingnya salat. Jadi bukan tujuannya untuk membanding-bandingkan tadi, tapi semata-mata untuk memberikan kepastian fadilah, keutamaan yang ada di dalam ibadah Ramadan. Lalu ketika dia sudah menjawab seperti itu, alaika bisawm, dikatakan dalam riwayat itu hampir setiap hari rumahnya Abu Umamah tidak nampak asok, kecuali pada saat-saat dia menerima tamu. Apa arti itu? Berarti dia nyula dapat wasiat dari Nabi, nyula dapat pausan dari Nabi. Maka dikatakan pada bagian akhirnya, mulai dari setelah dia bertanya itu, hampir setiap hari nampak rumahnya Abu Umamah tidak berasap. Dan itu kiasan bahwa dia selalu berpuasa. Wajar enggak untuk kita rindukan? Sangat wajar. Kenapa wajar kita merindukan? Berarti merindukan sesuatu yang membuat kita bisa masuk surga. Oleh karena itu diberikan penjelasan oleh para ulama. Banyak buku-buku yang memberikan penjelasan. Apa arti dari la mislalahu itu? Apa makna la mislalahu? Tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam hal apa? Saya coba mencatatkan banyak sekali maknanya. Arti dari la mislalahu itu diantaranya adalah la mislalahu fi takfiriz dzunubi wassayyi'at. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam menghapus dosa dan kesalahan. Tidak ada yang bisa menandingi. Berarti ibadah puasa, ibadah yang benar-benar akan membuat dosa kita menjadi terhapus. Bahkan ada di antara puasa yang bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah, yang bisa menghapus dosa kita setahun sebelum dan setahun sesudah. Karena ketika Nabi menjawab alaika bisawm, itu maksudnya bukanlah hanya Ramadan, bukan hanya untuk puasa wajib yang diwajibkan oleh Allah, tapi ibadah puasa secara umum masuk di dalamnya ibadah Ramadan yang wajib hukumnya, dan masuk juga ke dalamnya ibadah-ibadah puasa yang hukumnya sunnah. Ada puasa Arafah, ada puasa-puasa yang lain. Tengok kalau kita baca apa fadilah yang disampaikan oleh Nabi, itu ujung-ujungnya adalah takfirudz dzunub, menghapus dosa dan kesalahan kita. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang pendosa-pendosa semua? Kita ini tidak ada yang sedikit dosanya, Pak. Pilihannya hanya dua, banyak bono. Ana-ana wa agak gini dong. Janjian banyak bono. Jangan pernah kita mengira bahwa dosa kita sedikit. Dosa kita banyak. Dan jangan pula pernah mengira bahwa amal kita sudah banyak. Amal kita masih sedikit. Dari sekian yang kita kerjakan itu, tidak tahu kita berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berbangga-bangga dengan banyaknya amal yang kita lakukan. Kita berharap semua diterima, tapi itu semua Allah yang menentukan. Nah, di satu sisi kita
menganggap bahwa amal kita sedikit agar terdorong untuk memperbanyak amal saleh. Dan di satu sisi kita menganggap dosa kita banyak agar kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah supaya dosa kita bisa terampuni. Dan salah satunya adalah ibadah puasa. Maka maknanya la mithlalahu fi takfiriz dzunub. Tidak ada yang menyamai itu. Mulai dari kita sahur saja, belum masuk Ramadannya itu, belum masuk waktu puasanya, di waktu sahurnya itu saja sudah ada kebaikan. Apa kata Rasul? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa makna sahur? Sahur itu istilah untuk penggalan waktu bagian akhir menjelang masuk waktu subuh. Jadi penggalan waktu sahur itu artinya bukan makan aja. Selama ini kita memandang bahwa sahur itu waktunya makan. Makan sahur itu di waktu sahur itu satu bentuk ibadah. Makan aja ibadah coba. Tetapi kalau kita kumpulkan dalil-dalilnya, ayat-ayat Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Berarti salah satu ibadah selain makan apa? Istighfar. Dan istighfar di waktu sahur itu istighfar yang dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi yang bilang. Apa kata Rasul? Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Disitulah dia menunggu-nunggu doa kita. Siapa yang minta ampun, saya ampunkan. Siapa yang bertaubat, saya terima taubatnya. Siapa yang minta makan, saya kasih makan. Dan itu sepertiga malam terakhir. Kecuali kalau awak tidak percaya hadis kau. Ya tidak mungkin ini ya. Sepertiga malam awak tidak sama sepertiga Saudi ini. Itu mulai berdebat. Ya hadis kau tidak tahu berdebat karena kau hadis kau untuk diimani. Kan Rasul yang bilang, Rob kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ini tidak turun nih, tidak mungkin Allah turun. Karena turun itu sifat manusia, sifat makhluk. Oh berarti yang turun bukan Allah, yang turun nikmat. Kalau nikmat turun itu sampai langit je turunnya. Tidak sampai ke awak nikmat dah. Nah, oleh karena itu hadis ini bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diimani. Karena dulu Rasul mengimaninya dan sahabat mengimaninya. Percaya mereka. Mereka hanya sibuk menggunakan waktu sepertiga terakhir itu untuk berdoa tanpa memperhitungkan atau tanpa mencoba-coba mencari tahu. Cendak apa tu Allah Ta'ala itu tidak kau jawab lah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya percaya kepada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdoa di waktu itu akan dikabulkan. Beristighfar akan diampuni dosanya. Bertaubat akan diterima taubatnya. Maka kurangilah berdebat-berdebat dulu, tapi tingkatkan semangat amal. Ya banyak hadis-hadis yang kalau seandainya kita imani saja lalu kita amalkan, selesai. Termasuk yang dalam hubungannya dengan puasa. Apa contoh lain? Dikarenakan oleh banyaknya pahala dalam ibadah puasa itu, karena tadi kan la mislalahu kan, tidak ada yang menyamainya dalam menghapus dosa, tidak ada yang menyamainya dalam memberikan pahala. Itu semua makna dari la mislalahu. Apa contoh? Ada hadis Nabi kata Rasul begini, man sama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, benar-benar puasa karena Allah, lalu apa yang akan dia dapatkan? Ba'adallahu wajahahu anin nari sab'ina kharifah. Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan.
Sab'ina kharifa. Sab'ina kharifa itu, kharif itu salah satu dari musim yang ada. Berarti 70 musim. 70 musim berarti 70 tahun. Satu hari kita berpuasa karena Allah, lalu Allah jauhkan wajah kita dari neraka Allah. Tuh cik wajah aja yang jauhnya, kaki enggak, badan enggak. Nyoba kok lo kalau wak buka kajian tauhid ya, kalau wak buka kajian tauhid ada ayat kullu syai'in halikun illa wajh, semuanya hancur kecuali wajah Allah. Jadi itulah ada yang tidak wajar ini, tidak mungkin Allah punya wajah. Kalau memang itu arti wajah, itu cik wajah aja yang tidak hancur nih. Nah, kalau dibawa kepada kajian tauhid, maka imani, tinggal kita percaya. Ketika Allah bilang, Rasul bilang dijauhkan wajahnya dari 70 dari neraka Allah 70 tahun perjalanan, jauh. Ketika disebut wajah di situ, bukanlah hanya wajah saja. Wajah itu cuma simbol dari keberadaan kita. Awak kau dikenali melalui wajah. Kalau nampak ada awak, orang julun kaki, nampak kaki ada awak ke pintu tu, tentu dah awak siapa orang? Kaki nampak, dan tu dah kan? Siapa orangnya? Ke dan hanya tengok tangan dia mama. Tentu dah awak siapa orang? Tak kan? Tapi siapa orangnya? Ke hanya nampak ada awak wajah, ke tak nampak badan. Tentu ya. Berarti wajah adalah simbol untuk mengenali semuanya. Ketika disebut wajah, maka maksudnya adalah semua. Ini dia kalau akal yang wak ke depan banyak dan wak tulak jadi dari luar. Ayat-ayat Allahnya padahal sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Ketika ada sifat-sifat seperti itu, sekali lagi imani, bukan untuk diperdebatkan. Tapi kita tidak bicara itu. Kita bicara tentang la mislalahu, tidak ada tandingannya, tidak ada yang menyamainya. Tidak ada akan menyamai ibadah puasa di dalam memberikan pahala dan keutamaan. Itu kalau satu hari Ramadan berapa? Bisa 30, bisa 29, anggaplah mau 29. Kalau satu hari saja dengan berpuasa kita bisa jauh dari neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan. Kalau 29 naik, bukankah itu artinya ibadah Ramadan adalah ibadah yang akan menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah untuk kita rindukan atau tidak? Sangat pantas. Wajib hukumnya kita merindukan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, pasti akan merindukan Ramadan karena dia sadar betul dia adalah para pendosa, dia adalah orang-orang yang tiada hari tanpa dosa. Coba muhasabah diri kita masing-masing. Ada ndak hari di mana di hari itu ndak ada dosa? Kalau ada ya, sujud syukurlah lama-lama. Itu hari yang paling kita berbahagia. Kalau ada mau ya, saya jadilah. Dia itu ndak ada dosa. Tapi kalau ndak ada, berarti setiap hari ada dosa. Ulama salaf dulu, salah seorang dari ulama salaf dulu di masa tabi'in kalau tidak salah, itu dia mencoba untuk memuhasabah dirinya dengan cara seperti itu. Dia hitung jumlah ilmunya deh. Lalu ia bertanya kepada dirinya sendiri, andainya dalam satu hari saya punya satu dosa, dikalikan jumlah hari umurnya tadi, sebegitulah dosanya. Itu kalau satu hari katanya. Kalau satu kali, seandainya nanti dalam sehari ternyata ada 5 kali dosa kali jumlah hari umur, itu kalau limurnya. Kalau 10 saya, kalau lebih banyak lah dosa saya lebih pada pahala.
kali sejumlah umur. Akhirnya dia pingsan dengan memuhasabah dirinya itu. Pingsan dia dan tersadar kembali. Ada satu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan setelah dia sadar itu. Apa katanya? Bagaimana bisa saya mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekarang Allah berikan puasa, Allah datangkan Ramadan. Allah kalau seandainya panjangkan umur kita memasuki bulan Ramadan, berarti itu salah satu daripada bukti sayangnya Allah. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa. Masuk waktu? Ya, masuk. Kalau sudah masuk kita jawab dulu atau selesai azan dulu. Kita jawab dulu suara azan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Insyaallah nanti kita akan bertanya jawab, tapi ada sedikit materi yang mau saya sambung terkait dengan makna la mithlalahu tadi. Jadi luar biasa maknanya. Di antara makna tidak ada tandingan itu juga adalah la mithlalahu fi tahqiqil ubudiyah. Tidak ada yang menandinginya dalam mewujudkan penghambaan kita kepada Allah. Tahqiq al-ubudiyah. Penghambaan itu perlu kita wujudkan, perlu kita buktikan. Dan Ramadan itu atau puasa itu adalah bulan yang paling tepat untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah. Apa salah satu bukti penghambaan kita kepada Allah? Kita selalu merasa bahwa kita ini diintip, dipandang oleh Allah. Itu sangat terasa saat kita berpuasa. Kita mungkin bisa selamat dari dosa kalau kita bersama-sama. Kalau awak banyak, sonang awak selamat dari dosa.
Tapi kalau sudah sendiri, mudah kita terjebak pada kesalahan. Kecuali saat puasa. Awak awi, tentu nak minum. Kalau awak di tengah-tengah orang ramai, awi awak puasa awak, tak kami minum awak, malu, nampak ada orang. Walaupun ada orang tak malu ke, banggalanya minum ke depan orang. Orang puasa sadoh, hanya sanang aja minum. Pakai tangan kiri lagi minum lagi. Sudahlah dalam puasa minum, pakailah tangan atau gak leleh. Benar-benar tidak ada iman, hilang iman di hati. Tapi kalau kita sendiri, mau tidak kita minum saat kita berpuasa? Tidak juga minum, doa. Apa yang tidak awak minum? Karena kita tahu dan sadar bahwa kita sedang berpuasa, dan kita tahu bahwa minum air ini membatalkan puasa. Tidak ada orang ada. Kalaupun tidak ada siapapun, tetapi Allah tetap melihat. Inilah yang al-ubudiyah itu. Ini benar-benar penghambaan kita kepada Allah nampak pada saat kita berpuasa. Dan puasa di sini benar-benar melatih kejujuran kita. Kan bisa sedianya kan? Kita makan di dapur seseorang, kalau bekok contoh puasa, bisa enggak? Kadang loyo nyoba orang puasa orangnya baru sudah makan. Bisa pura-pura, bisa berpuasa seperti itu. Tetapi kita tidak lakukan. Kenapa kita tidak lakukan? Padahal tidak ada siapa-siapa. Karena kita sedang sadar bahwa bersama kita ada Allah. Ada Allah yang sedang melihat. Ada Allah yang sedang menatap. Kalau sampai kita ke tingkat itu, inilah yang ihsan. Inilah yang tingkat tertinggi dari iman seseorang itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi ketika kamu tidak melihat Allah, yang harus diyakini apa? Fa innallaha yarak. Yang harus diyakini adalah sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini kejujuran yang akan dilatih oleh ibadah Ramadan. Jujur kita kepada diri kita sendiri. Dan itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau salat nampak ada orang sujud, rukuk kan? Kalau haji nampak ada awak painya, baliknya kadang bersambut oleh jerbana, kadang bangilanya kalau ndak imbau Pak Haji bagai tentu dia awak. Tapi puasa, inilah makna dari hadis Nabi itu, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu benar-benar untuk saya. Sayalah yang akan menentukan berapa pahala yang akan didapat oleh orang itu. Maka ibadah puasa itu di luar perkalian pahala untuk ibadah-ibadah yang lain. Karena Allah yang menentukan, mutlak menentukan berapa bagian pahala yang akan didapat oleh seorang yang berpuasa. Mungkin saja kita tidak sama pahalanya antara si A, B, C, bisa saja tidak sama pahala yang dia dapatkan dari ibadah puasanya, dikarenakan oleh kualitas puasa yang berbeda. Ikhwati fillah, kalau seandainya kita pahami secara luas tentang makna la mislalahu tadi itu, tidak ada tandingannya, tidak ada yang menyamainya, itu baru 2 atau 3 makna yang kita sampaikan. Kalau kita tahu semuanya, maka pantas untuk kita katakan bahwa Ramadan ini sesungguhnya adalah bonus bagi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bonus itu ditunggu-tunggu biasa loh. Kalau ada bonus itu ditunggu-tunggu, dicai-cai bonus loh. Sekarang Ramadan sebagai bonus. Apa sebagai bonus? Karena dia menutupi semua kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Apa kekurangan yang ada ke awak?
generasi terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan punya kekurangan yang sangat banyak. Apa contoh? Umur pendek-pendek. Kalau umat Nabi dahulu panjang-panjang. Itu Nabi Nuh berdakwah aja 50 tahun. Kalau panjang umur, tentu banyak masa untuk beribadah. Awak ndak, umur pendek-pendek. Kata Rasul, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70. Sedikit orang yang lewat itu. Itu Nabi yang nyampe. Jadi umur pendek-pendek. Awak hidup di zaman terakhir dan zaman fitnah, zaman menjelang datangnya hari kiamat, di mana fitnah semakin besar dan fitnah yang dihadapi itu banyak yang membuat kita lalai dari beribadah. Umur pendek-pendek, hidup di zaman fitnah, kecintaan kepada dunia lebih. Tantangan yang dihadapi di kehidupan dunia aja tidak sama je dulu dah. Gawat tantangan awak kini. Dan rata-rata tantangan itu untuk menjauhkan kita dari Allah. Dulu tidak pernah ada. Lebih mudah mereka untuk beribadah kepada Allah. Tapi dengan adanya berbagai macam tantangan itu, kemajuan zaman. Kemajuan itu tidak selalu elok. Perubahan zaman itu ada dua, perubahan kepada yang lebih baik, perubahan kepada yang lebih buruk. Ini berubah aja, tapi berubah kepada yang lebih buruk. Itu semua adalah bentuk dari kekurangan-kekurangan kita. Tapi dengan adanya Ramadan, semua itu akan bisa tertutupi. Apa contoh? Awak calau muak pendek-pendek. Tetapi bonusnya dalam Ramadan, dengan adanya satu malam bisa samu muak jo Nabi Nuh dahulu. Umpama Lailatul Qadar, bapa fadilah khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan 20 tahun dah. Ada yang menghitung 83 tahun ya kan, atau 8 sampai anggaplah 83 tahun. Seandainya dalam umur kita, selama hidup kita, ada 10 kali Lailatul Qadar yang benar-benar kita manfaatkan. 10 kali 83 830, imbangnya Nabi Nuh. Dakek lah. Bonus. Benar-benar bonus. Oh, hidup di zaman fitnah, banyak dosa, ikut kemajuan zaman segala macam membuat banyak dosa. Kalau tadi itu takfiriz dzunub, Allah siap untuk mengampuninya. Bonus bagi kehidupan. Tinggal lagi mau ndak kita mengejar bonus itu aja lah. Dan jawabannya diserahkan kepada masing-masing. Kau nak ni bonus dah ambil lah. Kau ndak nak ni, so ndak perlu saudara, jangan ambil. Tanggung jelas kan. Maka kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, hai anakku, kau nak membuat dosa, buat lagi. Sebatas kemampuan kamu menahan nerakanya Allah. Sebab kuat orang menahan panas neraka Allah, buatlah dosa sebanyak itu. Dan berbuat baiklah kamu sebatas kebutuhan kamu kepada surga Allah. Kau lagi kuat so neraka, buat dosa banyak-banyak. Kuat dulu banyak kan? Cuma tu kau tahu ada tiba situ so kan? Dan tak akan ada kita yang kuat. Tak akan ada yang kuat. Panasnya matahari itu saja, itu dalam hadis Nabi dia mengatakan itu panasnya matahari siang itu min faihi jahannam, itu percikan dari panasnya neraka. Itu matahari kalau lebih aja sampai 10 derajat nggak sekian angin lah. Awak guntung lah kadang 27, 28, 32 langit begitu awak. Tetapi itu min faihi jahannam, itu dalam hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Itu saja kita sudah tidak kuat
untuk menahannya apalagi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ramadan sebagai bonus bagi kehidupan yang memang pantas untuk kita rindukan. Pantas sekali untuk kita rindukan. Satu poin lagi yang ingin saya bicarakan, yang ingin kita berbagi, kalau memang kita sudah tahu sebegitu besar manfaat dan fadilah yang akan kita dapat dari Ramadan, maka mulai hari ini perbaiki niat. Perbaiki niat. Niat itu sangat menentukan. Dan niat itu adalah salah satu syarat diterimanya ibadah. Saya ingin sampaikan 3 ungkapan ulama terkait dengan niat. Pertama, Al-Imam Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir soal niat? Ta'allamu an-niyah fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah terus untuk perbaiki niat. Belajar tahu untuk perbaiki niat. Fa innaha ablaghu minal amal. Lebih payah melalui niat kalau pada beramal itu sendiri. Ini ungkapan Ibnu Katsir. Ta'allamun niyah, selalulah belajar dalam persoalan niat. Karena dia lebih payah daripada amal. Apa kata Daud At-Tai? Ra'aitul khaira kullahu yajma'uhu husnun niyah. Saya melihat kebaikan itu semuanya terkumpul pada baiknya niat. Jadi kebaikan secara keseluruhan itu akan terkumpul semuanya pada husnun niyah, pada baiknya niat. Oleh karena itu, baiknya niat kita dalam segala hal itu akan menentukan kualitas kebaikan itu, dia baik atau tidak. Maka inilah salah satu sisi keindahannya Islam. Ada hal-hal yang sangat sederhana dalam kehidupan kita, mungkin itu bagian dari soal dunia kita, tapi kalau kita bawa niat kita di situ, maka perbuatan itu akan menjadi ibadah dan berpahala. Jangan dikira bapak-bapak keluar pagi-pagi mencari nafkah, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke sekolah, macam-macam, ada yang ke kebun. Itu jangan dikira murni untuk soal dunia. Ikutkan niat di situ. Langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Niatkan, saya keluar ini ya Allah untuk mengerjakan kewajiban saya sebagai ayah, untuk memberikan nafkah. Karena nafkah itu adalah kewajiban saya. Mulai dengan bismillah, niatkan seperti itu mengerjakan kewajiban, maka setiap detik waktunya dalam mencari nafkah akan dinilai sebagai pahala dan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh masalah dunia rohan. Keluar kita dari masjid ini pakai sandal, mulai pakai sandal itu dengan kaki kanan. Niatkan untuk mengikuti sunnah Rasul kita, karena Rasul suka memulai segala sesuatu dengan sebelah kanan. Pakai sandal kita saat itu akan tercatat menjadi pahala. Bahkan ada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbut tayamun fi kulli syai fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Rasul itu suka memulai sesuatu dari sebelah kanan ketika pakai sandal, ketika sisir rambut. Tarajul itu sisir rambut. Maka Nabi sisir rambut, kalau dia sisir rambut dia mulai dari sebelah kanan. Sekarang awak sisir pula ambil awak. Ambil sikit awak, baca min awak, mulai sebelah kanan. Yang kita ingat ketika itu adalah Rasul saya memulainya sebelah kanan. Maka sisir rambut ketika itu akan tercatat sebagai pahala. Maka semua kebaikan akan terkumpul pada husnun niyah. Tapi kalau niat yang sudah tidak baik, perbuatan yang baik sekalipun, tapi kalau niatnya buruk,
maka perbuatan itu justru akan bisa menjadi dosa. Nyeloknya tapi niatnya enggak, akan tercatat sebagai dosa. Begitu salah satu sisi bentuk keindahan ajaran Islam ini. Kalau mau mendulang pahala setiap waktu, lakukan itu. Untuk hal-hal yang urusan dunia sekalipun, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jualan, nanti ada pedagang, ada pembeli, niatkan saya melayani mereka karena Allah. Itu kalau lacon itu ya enggak, kami ngicu aja lah tuh. Karena dia libatkan Allah dalam semua tindakan dia. Kok timbangan kok ndak kan dia usah-usah, ndak kan dia buat paku dek sebelah kor. Kadang buat paku dek boyek kan. Itu cuma nambah le bagi ada awak langganan mai tambahlah segeneknya. Nya ke paku lah tambah wa dek. Kalau dia ingat Allah dalam setiap kerjanya, ndak ada tadi dulu doh. Yang ada apa? Yang ada adalah kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kecintaan berbuat baik kepada orang, melayani orang. Karena memang Nabi mengatakan ciri-ciri yang beriman itu apa? Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Dia memberikan kemudahan pada saat dia menjual, memberikan kemudahan saat dia membeli. Saat menjualnya mudah ya. Ada orang perlu sayu kurang kenek piti, katanya perlu no itu. Ndak kena gimana dah malah bener kan? Saat menjual, saat membeli beri pula kemudahan. Jangan diogo barang tu sampai tepungko ndak ada untung lah. Asal bisa aja diogo aja lah belum murah. 2.000 mati sayu tu sebut sa kobe boleh 3-7 nya. Berarti 5 duit nang kediapannya kan? Kapan kita memberikan kepedulian kita? Mungkin 5 duit itu untungnya. Kalau perlu ben 10.000 abu aja niatnya jan apa lain. Sadio dah. Karena kalau kita berdagang dengan Allah banyak beruntung ada. Tapi kalau kita berdagang pakai matematika awak, anan tadi itu yang akan terjadi. Maka dulu Utsman bin Affan ketika datang kafilah dagang dari Syam, ditawarkan kaum muslimin sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang mampu memberikan saya keuntungan sekian persen? Ada yang nyobi dan ya kan, ada nanya ndak Utsman sekarang, ada yang bisa memberikan keuntungan 5%, ada juga 10%, ya kan? Semua itu saya tinggalkan. Saya ingin ambil keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambillah bangga dari kalian sedonya. Enggak pernah musikin Utsman dah. Abdurrahman bin Auf itu gagal jadi orang miskin. Gagal jadi orang miskin. Abdurrahman bin Auf dia menjual korma, kalau ke pasar jual korma, tahu beruntung. Satu ketika beliau kurang untung kena dijual dari korma 6 buah. Beliau ndak ni orang. Kalau sana 20 orang saya itu khususnya mencari korma buah. Akhirnya untung aja. Gagal jadi orang miskin. Maka berdaganglah dengan Allah. Pakai matematika Allah, jangan pakai matematika kita. Kalau matematika awak 2 kali 2 sampai 2 kurang 2 0. Tapi kalau matematika Allah 2 kurang 2 20. Ndak 0 dah, 0 2 tambah depan angka 2 dah. Apa betul? Karena 1 banding 10. Kalau 2 tentu jadi 20. Al-hasanatu bi'asyri amsalihah. 1 kebaikan balasnya 10. Kini 2 kurangi 2 kah? Buat ben ke orang jadi 20. Itu matematika Allah. Tapi kalau matematika awak 2 kurang 2 0. Lah, dan Ramadan ini benar-benar berlaku di situ matematika Allah. Tidak masuk kali-kali awak sudah. Karena Allah yang bilang wa ana ajzi bi,
benar-benar hitungan pahalanya itu kali-kali riandunya Allah Ta'ala, bukan kali-kali yang lain. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, karena waktu juga sudah lewat. Kita akan berdiskusi insyaallah, diawali dengan sebuah pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan di luar tema. Luar tema masalah mahram sepersusuan. Mahram persusuan itu dikatakan sepersusuan apabila disusukan sampai kenyang. Kenyang di sini dalam artian seperti apa? Yang kedua, apabila mahram sepersusuan antara fulan dan fulanah mempunyai anak keturunan, apakah juga mahram juga? Ustaz, untuk persoalan ini itu dibahas oleh para ulama tentang berapa batas menyusu itu yang membuat ia menjadi haram, menjadi saudara sesusuan. Dalam hal ini ada dua pandangan para ulama, di antaranya yang mengatakan tidak ada batas, seberapapun maka membuat dia menjadi saudara sesusuan. Itu diantaranya pandangan dari Daud Al-Zahiri, Ibn Hazm Al-Zahiri, afwan. Tetapi jumhurul ulama dalam persoalan ini mengambil sebuah hadis yang membatasi kemutlakan ayat yang tadi itu. Karena wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, itu dimaknai secara mutlak. Sehingga kalau dia sudah menyusukan maka menjadi mahram. Oleh jumhur ulama itu dibatasi dengan khamsu rada'at. Itu berdasarkan kepada hadis. Khamsu rada'at itu artinya 5 kali susu. 5 kali di sini bukan 5 waktu. 5 waktu itu pagi sekali, sore sekali, pagi sekali lah. Enggak itulah. Kalau itulah berkali-kali nanti itu. Tapi yang dimaksud khamsu rada'at itu adalah 5 kali hisab. 5 kali mulut bayi itu menghisap puting ASI itu. Dengan 5 kali itu sudah membuat dia cukup untuk dijadikan sebagai saudara sesusuan. Itu yang dikatakan oleh jumhurul ulama. Jadi bukan 5 kali. Ini kadang sekali kok bisa 10 menit. 10 menit lah banyak tuh ASI. 5 kali khamsu rada'at. Ini perlu kehati-hatian, karena awak di kampung-kampung sering kita bermain perasaan. Dongau gay de amak ko yang sebelah ko menangis nak. Ndak apa dak menangis kat runangnya tengok ada. Kau sana mak apa ke pasau? Ambil ada disusun dah. Ya tingkat kepedulian tinggi, disusun dah. Kalau memang dia sudah susukan seperti itu dan sampai khamsu rada'at 5 kali, berarti dia adalah anak susuannya, ibu ini adalah ibu susuannya. Siapa yang menjadi mahram? Semua yang menjadi mahram bagi ibu itu mahram pula bagi anak ini. Semua yang menjadi mahram bagi ibu tadi, maka mahram pula bagi anak. Siapa contohnya? Semua anak-anak dari ibu ini mahram bagi yang tadi. Siapa yang menjadi mahram ibu ini lagi? Saudara kandung dia, maka mahram pula bagi yang menyusui tadi. Tapi tidak berlaku kebalikan. Adik yang menyusui tadi itu tidak menjadi mahram bagi anak-anak ibu ini. Tidak ada hubungan dah. Tetapi semua anak ibu ini menjadi mahram bagi itu. Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Jadi semua yang disebabkan mahram dikarenakan oleh nasab tadi itu, maka dikarenakan oleh persusuan itu juga menjadi mahram. Saya kira itu mungkin maksud dari pertanyaan yang tadi itu. Kalau mahram berarti tidak boleh untuk menikah. Dan para ulama dalam persoalan ini tegas memang, karena Islam tegas. Apa contoh ketegasannya itu? Ada begini dikatakan diantaranya oleh para ulama, seandainya ada si fulan, seorang laki-laki,
Dia tahu bahwa di kampung itu ada saudari susuannya, ada perempuan. Cuma ndak tahu dan mano gak dan saudara susuan gak. Tapi pasti ada. Maka kata para ulama, haram dia menikah dengan seluruh perempuan yang ada situ. Apa sebab? Jangan nikah gak? Mau nikah aja kok kan? Jangan nikah kasan saudaranya dah. Kalau tidak tahu. Ini bukti ketegasan hukum dalam persoalan saudara sesusuan. Karena hubungannya dengan nasab. Dan nasab itu dalam kajian maqasidus syariah itu adalah bagian dari ad-daruriyatul khamsah. 5 hal pokok yang memang Islam ingin menjaganya. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadhal. Iya. Iya. Seandainya dia terlanjur menikah, ternyata setelah menikah datangnya mak-mak kodayan menyusukan kedua kalinya, pasti itu dia punya dapat dipercaya, berarti harus difasah, nikahnya harus dibatalkan. Itu tidak tolak nomor 2, itu namanya fasah. Maka beda antara tolak dengan fasah. Kalau tolak itu mengakhiri. Kalau mengakhiri boleh mulai lihat, maka ada tolak 1, tolak 2. Tapi kalau fasah membatalkan, tidak boleh mulai lihat nyala dibatalkan. Maka tidak ada istilah fasah 1, fasah 2. Jadi harus dipisahkan. Bapak cakap kalau lah punya anak, baru tentu besar harus dipisah. Tapi anak itu dikarenakan oleh ketidaktahuan boleh dinisbatkan kepada ayahnya, karena itu ayahnya yang sah. Yang tidak boleh itu ketika ayahnya tidak sah. Tapi itu sah secara syar'i karena dia nikah hanya karena dia saudara sesusuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Fadhal. Harus diketahui maksudnya? Ya. Kalau diizinkan atau kalau diketahui tentu lebih baik. Karena hubungannya nanti dengan persoalan nasab tadi kan untuk anak dia. Dan kalau pada masa dahulu itu memang sengaja dicarikan ibu susuan dan dibayar oleh suami. Artinya diberikan kebutuhannya oleh suami, otomatis suami tahu. Ada kan mungkin istrinya memandai-mandai kan. Tapi tentu atas semua tahu. Biasanya ketika sang ibu memang dia tidak punya ASI yang cukup atau ada tujuan-tujuan yang lain, sehingga dicoba cari yang lain, kemudian boleh untuk dikasih upah atau dikasih biaya. Karena kalau asal aja nanti bisa menjadi sesuatu yang yang bermasalah di belakang hari. Saya ingat kisahnya Al-Juwaini itu, Abdul Malik Al-Juwaini itu seorang ulama besar. Ayahnya begitu ketat dalam persoalan halal dan haram. Ketika Imamul Haramain ini masih kecil, masih bayi, nangis dia. Pada saat dia menangis itu, dia tidak langsung diambil oleh ibunya. Karena ibunya punya pekerjaan yang lain, dan anak ini menangis. Lewatlah ketika itu seorang budak perempuan. Karena merasa kasihan kepada Imamul Haramain yang masih kecil, diambil, ada disusun. Pada saat dia menyusukan itu, pulang ayah cakap wangi suantin dah. Karena dia tidak tahu ini kan seorang budak nih, apakah budak ini diizinkan oleh tuannya untuk menyusukan atau tidak. Apa yang dilakukan oleh ayahnya, dia angkat kaki anak ditunggang-tunggang aja boleh kalau susu tadi. Apa kata ayahnya tadi?
Dia mati lebih baik bagi saya daripada dia hidup tapi ada air susu yang kita nggak tahu halal atau haram bagi dia. Kan jadi itu nyuruhkan untuk menonton apa? Jadilah Imamul Haramain ulama besar. Katanya majau, katanya pun dalam majlis, adanya lupa satu hadis. Apa kata Imamul Haramain? Mungkin lupanya saya dengan hadis ini karena sisa-sisa ASI yang dulu masih ada. Begitu dia mengaitkannya yang haram itu berpengaruh kan? Nya biasa ndak lupa dah. Terkadang ndak tahu. Atibo sekali itu lupa, apa katanya? Mungkin saya lupa ini karena masih ada sisa-sisa ASI yang dulu entah halal entah tidak. Ini yang apa namanya itu? Pelajaran yang benar-benar bisa kita ambil sebagai seorang ayah, berikanlah yang halal untuk anaknya. Karena nggak tahu ketika dia sudah dewasa apakah bagaimana dia nanti ke depan. Tentu diawali dulu oleh sikap ayah yang harus menjaga kehalalan makanan bagi anaknya. Baik, mungkin ada, silakan. Iya. Iya. Kita sadar bahwa iman tidak meningkat itu sesungguhnya sudah modal. Itulah modal. Jangan kalian tidak sadar. Bahkan lebih dianggap lebih elok lagi ini berdahulunya berendak. Tapi ketika dia sudah menyadari bahwa ternyata kok begini-begini aja, itu sesungguhnya sudah modal untuk berubah dan meningkat. Nyawalah sadar makan. Tinggal lagi setelah itu kita mencoba untuk mengkaji. Ada apa ini? Kok tidak meningkat? Kok sama aja? Kok biasa-biasa saja? Berarti yang harus disyukuri itu adalah ketika memang Allah sudah memberikan kesadaran itu kepada kita. Tinggal kita mengkaji ulang. Apa yang kurang selama ini? Kok lewat-lewat sendiri itu ya, so kan? Puasa orang, berbuka orang, berbuka lawa, sahur orang, sahur lawa. Tetapi tidak nampak ada pengaruh. Dan pengaruh itu biasanya adalah setelah puasa. Sama aja husuk sholatnya. Bukti kita husuk itu setelah sholat. Kalau dalam sholat itu pelaksanaannya. Apa bukti haji mabrur? Setelah haji. Saat haji itu sama orang sedang. Tapi nampak nanti setelah dia pulang kembali dari hajinya, mabrur atau tidak? Ramadan akan begitu juga. Setelah itu apa yang akan terjadi setelah Ramadan? Makanya para ulama-ulama pada masa dahulu, bahkan termasuk diantaranya khalifahnya sendiri Umar bin Abdul Aziz, pada hari raya itu hari mereka menangis. Apa dia menanginya? Karena berpisah dengan yang dia cintai. Kalau awak berpisah jangan awak cintai, nangis awak atau kalau nangis kan? Makanya mereka di hari Idul Fitri itu hari mereka menangis, berpisah dengan yang mereka cintai. Siapa yang dicintainya? Puasa. Wajar pula mereka merindukan kembali, nyoba betul-betul rindunya. Tahu apa dia galak awak dia ya orang? Padahal kita berpisah dengan yang terbalik enggak ada. Berarti perlu kita kaji ulang. Jangan-jangan memang selama ini kita tidak merindukannya, sehingga galak-galak pas berpisah. Aduh, galak ketua ayah mati. Enggak kan? Kalau galaknya ketua ayah mati atau mak mati atau bini mati, galak apa mau dia itu? Berarti ada sesuatu. Jangan-jangan dia tidak mencintainya. Nah,
merasakan kehilangan setelah Ramadan itulah yang ada dulu pada jiwa generasi salaf dulu. Mereka betul-betul berpisah dan yang mereka cintai. Padahal kesempatan ibadah tetap masih ada kan? Semangat ibadah masih ada, cuma peluangnya yang peluang kebaikannya tidak lagi sama seperti yang di dalam Ramadan. Oleh karena itu, memang perlu untuk memuhasabah diri kita sejauh mana kita sebenarnya paham dengan keutamaan-keutamaan yang ada selama detik-detik Ramadan yang kita jalani itu. Karena mulai dari sahur sampai sahur kembali, kita diberikan kesempatan oleh Allah memang untuk memperbanyak ibadah. Kalau dalam Ramadan bacaan Quran tidak lebih banyak berarti di luar Ramadan kita akan sulit untuk memperbanyaknya. Kalau dalam Ramadan tidak lebih banyak solat orang paisodo ke masjid untuk solat tarawih hanya siung mau tampil lain. Tidak lebih banyak salatnya berarti di luar Ramadan akan lebih sulit lagi untuk memperbanyaknya. Nah, oleh karena itu yang penting bagi kita adalah untuk memahami secara maksimal kebaikan-kebaikan yang ada dalam Ramadan, untuk kemudian kita coba untuk ambil sebisa mungkin kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dengan berlipat ganda. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan suami saya yang bekerja di riba? Bagaimana nafkah itu hukumnya untuk saya dan anak-anak? Sedangkan saya sholat, suami jarang sholat. Di dalam Al-Quranul Karim, hukum riba itu sudah disampaikan secara tegas oleh Allah. Dan Rasul memberikan ketegasan. Itu salah satu dari pesan Nabi tentang riba itu pada Haji Wada. Itu sudah lama sebelum itu turun. Tetapi ketika Haji Wada itu Nabi mempertegas kembali dalam persoalan riba. Sesungguhnya harta kalian haram, jiwa kalian haram, harga diri kalian haram, kecuali dengan cara yang hak. Lalu Nabi sampai mengatakan inna ribal abbas maudhu'. Sesungguhnya riba al-Abbas itu maudhu', harus dihapuskan. Karena dulu al-Abbas itulah pelaku riba, paman Nabi sendiri. Yang dulu ketika masa jahiliyah. Nah, karena memang ketegasan Nabi itu mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin kita tentu berupaya untuk meninggalkan, karena memang Allah sudah mengharamkan berbagai macam bentuk praktek yang terjadi yang di situ ada riba. Tentu kita berupaya untuk meninggalkan, karena apa yang dihasilkan dari sesuatu yang haram berarti dari kerja yang haram, maka hasilnya juga akan menjadi haram. Cuma tinggal lagi persoalannya bagaimana dengan saya yang selalu mengambil itu. Di sini tidak diceritakan ribanya dalam bentuk apa, apakah secara keseluruhan atau ada bagian-bagian yang di situ tidak riba. Karena ada dua kemungkinan. Seseorang yang bekerja mungkin ada riba, ada tidak. Berarti dia mendapatkan gaji dari dua sisi. Ada yang halalnya, ada yang haramnya. Nah, mudah-mudahan yang yang dimakan itu kita meniatkannya untuk sesuatu dari yang dihalalkan tadi. Bahkan kalau kita bawa kepada, kalau nggak salah, ada semacam penjelasan yang datang dari Ibnu Mas'ud, kalau tidak Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, antara yang dua itu, yang paling kena oleh persoalan ini tentu adalah yang bekerja.
Dia yang melakukan secara langsung. Adapun yang lain, keluarganya, ketika dia tidak mendapatkan selain daripada itu, dia mau dapat dari mana lagi? Sementara yang mencari nafkah adalah suaminya. Kalau dia punya yang lain, boleh dia tolak itu. Kalau dia punya. Tapi kalau tidak, dia mau dapat yang dari yang mana lagi? Karena di riwayat itu ada dikatakan seseorang yang bertanya kepada beliau diundang oleh seseorang yang hasil kerjanya adalah haram, diundang makan. Lalu apa jawaban? Saya lupa, Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas gitu. Dia mengatakan untuk kamu enaknya, untuk dia dosanya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Salih Munajjid. Riwayat itu disampaikan oleh Salih Munajjid ketika ia membahas persoalan-persoalan ini. Sekarang begini, kita diundang pesta oleh seseorang yang kita tahu dia pelaku riba. Boleh tidak datang? Boleh tidak datang gitu? Dengan alasan pelaku riba. Padahal mengabulkan undangan juga sebagai sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Untuk hal-hal yang seperti ini, nampaknya ungkapan yang tadi itu bisa. Untuk kamu enaknya, untuk dia dosanya. Atau ketika ada orang yang bekerja di sesuatu yang ada riba, tunyo nak menyumbang ke masjid, boleh awak tanya? Kok riba apa? Enggak boleh ya? Kan enggak tanya dah kan? Tapi kita terima. Hanya saja kalau kita sudah tahu bahwa uang itu hasil curian, ciloknya, oh beda wah, berarti boleh kita tolak. Tapi kalau tidak tahu, maka tidak boleh ada anjuran untuk mengungkit-ungkit akan bangi ada sudah tu kan. Atau mau jalan nak yang ndaknya kan. Tetapi untuk sesuatu yang haram kita wajar untuk berhati-hati. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk menasihati. Sebagai seorang istri barangkali perlu untuk menasihati. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bima huwa khairum minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Cuma awak yakin atau enggak? Itu ialah. Iko jauh haram dah. Awak tinggalkan karena Allah. Ya Allah, saya tinggalkan ini karena kamu. Bantu saya mendapatkan yang halal. Insya Allah dalam hadis tadi. Awadahu Allahu bima huwa khairum minhu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ada banyak bukti seperti itu. Tinggal kita harus yakin. Kalau tidak yakin, wah, anak joleh kalau ada lunya kan tuh umumnya kan. Ditinggian mereka entah joleh entah tidak, berarti tidak yakin. Kalau tidak yakin, Allah juga akan bersama ketidakyakinan tadi itu. Karena ana inda zanni abdi bi. Saya sejalan dengan dugaan hamba saya. Maka selalulah berbaik sangka kepada Allah, jangan justru berburuk sangka. Karena kalau kita berburuk sangka, memang itulah bisa-bisa itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Baik, ikhwati fillah, mungkin cukup sampai di sini. Kalau tidak ada lagi, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Kita berharap Allah memberikan kita semangat, kerinduan untuk berada dalam bulan Ramadan, dan kalau nanti sudah sampai masuk bulan Ramadan, Allah selalu memudahkan kita untuk memanfaatkan setiap detik peluang kebaikan yang ada dalam Ramadan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.